Yuk. Nah, jadi untuk kelas pemodelan matematika pada siang hari ini akan dipandu oleh Kak Daniel dan juga Pak Prof. Yohanes Sarjono dari Batan. Nah, apa sih yang akan kita pelajari gitu atau yang akan kita bahas pada siang hari ini? Nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Kak Daniel. Tapi intinya teman-teman semua akan berpartisipasi dalam proyek dan ada sangkut pautannya juga dengan pemodelan matematika. Untuk itu, Bu Hana memasukkan teman-teman semua dalam proyek ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Daniel. Untuk Kak Daniel, silakan waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Lennox yang sudah sangat luar biasa ya bekerja sama, boleh memberikan kesempatan buat kami di siang hari ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Daniel Eliazar Latumairisa, SPD, kayak gitu ya. Jadi saat ini sedang mengambil studi di Magister Data Science, Sains Data UKSW gitu ya, milik fakultas kita. Gitu. Dan juga sambil berkuliah mengajar di secondary school Tritunggal Christian School in Semarang ya, for Cambridge Curriculum Physics. Nah, jadi sambil kerja sambil kuliah. Oke teman-teman, ini teman-teman kan kelas pemodelan matematika ya, dan kita tahu bahwa ketika kita bicara soal memodelkan matematika itu adalah suatu bidang di mana tuh ada sistem fisis, kalau di fisik sistem fisis, atau ada masalah-masalah real life yang coba dimodelkan dalam pernyataan-pernyataan matematika. Betul ya? Kalau saya salah nanti dikoreksi. Supaya nantinya kita bisa mengambil suatu makna, kayak gitu. Jadi kita bisa mendapatkan pemahaman dari masalah yang sudah kita modelkan, dan maybe we can do something about it. For example, kita bisa prediksi. Jadi kita sekarang sudah punya satu langkah lebih jauh ketika kita memahami suatu model dan mampu untuk menciptakannya. Nah, kenapa hari ini kami bergabung dengan kuliah teman-teman? Detailnya itu nanti akan dijelaskan oleh dosen saya dan juga guru saya ya, kayak gitu. Sudah hadir bersama dengan kita Pak Prof. Nanti sebelum beliau memulai, mungkin saya akan perkenalkan sedikit. Tapi yang pasti saat ini kami sedang bekerja dengan sensor gitu, dan sensor itu adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengoleksi data tentang apa saja tergantung dari spesifikasi sensornya. Kalau sensor suhu, dia akan mengumpulkan informasi mengenai suhu. Sensor kelembapan, ya kelembapan, intensitas cahaya, tentunya intensitas cahaya, kayak gitu. Nah, kalau tanpa model matematika, maka sensor data-data informasi itu hanya akan berupa angka yang bisa kami terjemahkan, nggak bisa kami interpretasikan. Nah, di situ melihat peluang, ya adanya peluang bahwa kita bisa mengambil suatu pemahaman dari data, dari sebuah informasi. Nah, kami sangat senang bisa berbagi hari ini, kayak gitu. Dan tentunya hari ini kita tidak langsung akan memodelkan, tapi tujuan kami di sini adalah kami mau berbagi bagaimana suatu ilmu, bagaimana teman-teman bisa belajar dari mengoleksi data, terus prosedur-prosedur ya, karena sensor itu supaya bisa dianggap layak harus melalui beberapa uji. Nah, dan setelah itu baru kita akan mencoba belajar membangun model, kayak gitu. Nah, karena itu sangat penting, nggak cuma langsung sekedar mengambil data saja, tapi perlu juga adanya pengujian-pengujian. Dan bagaimana cara melakukan pengujian sehingga suatu perangkat pengumpul data itu dianggap valid, dianggap sah. Nah, itu tentunya kita akan pelajari bersama-sama di sini. Kayak gitu. Jadi mungkin itu sedikit pengantar dari kita, berharap teman-teman tidak bingung. Karena sebenarnya ini adalah suatu yang very, very close to mathematical modeling. Oke, jadi sangat dekat dengan pemodelan matematika. Kita mencoba membangun suatu model dari data yang dikumpulkan oleh sensor. But first thing first, let's learn together about how we collect the data and how we test the instrument so it will be valid to be used in data collecting. Gitu ya. Jadi supaya kita tahu bahwa oh, alat ini sudah valid. Nah, itu ada perlu beberapa hal dan mungkin kita akan bekerja bersama gitu ya. Jadi teman-teman juga akan diminta kontribusinya, and that's why I have to join the group, and I'm very happy to be invited to join your group chat in WhatsApp mata kuliah pemodelan matematika ya. Berharap kita bisa bekerja sama untuk progres ini.
Detail tugas, detail materials, itu semuanya akan disampaikan oleh Pak Profesor Yohanes Sarjono, APU. Beliau adalah ahli nuklir ya. Nah ini kita dapat pembicara ahlinya langsung datang bersedia berbicara dengan teman-teman. Jadi berharap teman-teman mau excited untuk belajar bersama-sama dari Pak Prof. Suara saya masih jelas ya, Pak Lennox? Aman, Kak Daniel? Oke, siap. Soalnya di sini ada sempat loading. Iya, jadi Pak Profesor Yohanes Sarjono, APU, beliau saat ini berafiliasi di Batan ya, jadi badan sebentar. Oke, ada something happen. Jadi di Batan, Yogyakarta, nah di sana ada akselerator Kartini kayak gitu, dan bagaimana mengembangkan nuklir di Indonesia. Nah, dan beliau sangat senang sekali berbagi. Karena itu mari kita nikmati pertemuan kita hari ini dan kita serapi semua ilmu yang akan beliau bagikan bersama-sama dengan kita, dan tentunya ada tugas proyek yang kita kerjakan bersama. Not only you guys, jadi nggak cuma teman-teman, tapi akan dibantu oleh saya. Saya akan dengan senang hati bersedia membantu teman-teman, jadi mari kita bekerja bersama-sama. Sepertinya Pak Profesor Yohanes Sarjono sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Selamat siang, Pak Prof. Halo, Pak Prof. Kita tes dulu. Pak Prof sepertinya masih mute. Oke, halo, Mas Daniel. Oke, siap. Oke, alright. Siap, Pak Prof. Ya. Tidak membuang waktu dan kesempatan, selanjutnya saya serahkan ke Pak Prof. Semoga kita semua bisa belajar something really interesting from you today. Alright. Professor, okay, thank you very much. The platform is yours. Okay, thank you, Brother Daniel. Great, yes, introduce for us here, and also introduce for the material presentation for noon time. And also thank you, Pak Lennox. It's also very good. And especially a grateful and great thank for all students. I saw here how many students, except Brother Daniel and Brother Lennox, look like around 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14? 14, yeah? Okay, all right. Okay, Brother Daniel, the target, my presentation is how to solve the problem for the test special equipment, artificial intelligence mining this afternoon. Yeah, 14. Okay, and I will share the material presentation for now. Baik, Pak Prof. How to share here, Pak Daniel, brother. Oke, sir, ada anak panah kotak hitam itu? Anak panah kotak hitam. Iya, anak panah di dalam kotak. Anak panah di dalam kotak di samping simbol telapak tangan. Simbol itu oke, yes. Oke, yeah, the bottom side. Oh, okay, yes, here ya. Sip. Awesome, ya. Okay, and then choose your mau Windows. Okay, yes, you can. Please, sir. Okay, your enter screen, yes. Yes, sir. Entire screen. All right. Okay. Great. Oh. Share? Kok nggak bisa? Share. Nggak bisa Waiting, ya? Sir. Masih menunggu. Boleh tahu, Sir, Pak Prof, pakainya Google Chrome atau Mozilla? Ini material presentasinya PowerPoint. Oke, Zoom meeting-nya pakai Google Chrome atau Mozilla, Pak Prof bukanya? Saya tadi dari Adela apa itu? Oh ya udah, atau mungkin Adela bantu atau saya bantu boleh Pak Prof? Kirim via WhatsApp, saya akan bantu share. I'll do it. Ini kelihatan Adela ya? Udah bersedia. Adela udah bersedia untuk share seperti. Kelihatan? Masih belum Pak Prof. Masih belum ya? Iya.
Mestinya ini sudah sebelahnya oke, tapi ini kok anu ya, nggak muncul barangnya. Oke, sebentar saya coba cek Adela. Pak Prof. Adela udah bersedia? Pak Prof, mungkin Adela yang share aja, soalnya Adela udah bersedia untuk share. Oke. Saya kirim ke saya aja, Prof. Materinya saya kirim ya. Siap. Iya, Prof. Oke, saya kirim Thank you, material sir. ini. Adela. Sebentar, cancel. Saya save dulu. Mantap. Saya save dulu. Sekarang saya kirim Adela begini, terus matching fund today MF 21 nom matching fund matching fund 15 Oktober. Matching fund 18 Oktober. Nah, matching fund 18 Oktober. Oke, good. Oke, sambil menunggu ya, Oke. di share. Oke, Pak kirim Lennox, boleh Adela. tahu teman-teman angkatan berapa ya? Untuk yang mengambil mata kuliah ini, sebagian besarnya Iya, 2019. Sudah Adela. Oke, Ya, 2019. Ya. Siap. Tolong berarti terhitung Mas, baru juga ya. Mas Daniel, ini nanti Siap. output saya 14 mahasiswa punya tugas dan target karena kita waktunya tinggal 8 minggu harus sudah selesai pekerjaan ini karena untuk submit output daripada project matching fund-nya Buana. Baik, Pak Prof. Jadi ada waktu kurang lebih 7 minggu. Nah ini untuk dokumennya adalah 1 minggu dokumennya. Nanti setelah dokumennya terus kita melakukan testing 1 minggu. Terus hasil testing nanti kita laporkan, terus buat laporan, terus minggu keempat dari sekarang harus sudah jadi. Siap. Nah gitu kira-kira. Sambil nunggu Adela ini. Makanya yang hadir semuanya Mas Daniel checklist, namanya lengkap, nomor mahasiswanya, karena mau tak buat profil. Ini sebagai output project matching fund-nya Buana, yaitu 14 mahasiswa bisa memberikan output laporan maupun jurnal. Jadi produknya adalah laporan atau jurnal. Nah, arahnya ke sana. Jadi yang hadir pada siang hari ini siap-siap bahwa minggu depan saya sudah minta presentasi masing-masing, laporannya sesuai dengan tugas yang akan saya bagi. Nah, sambil nunggu Adela ini. Siap. Dan juga sambil menunggu Kak Adela men-sharekan slide-nya, ini sudah ada link untuk presensi ya teman-teman. Minta kerjasamanya teman-teman mahasiswa kuliah pemodelan untuk boleh mengisi, dan juga Pak Prof ya sebagai narasumber. Nah, ini sudah ditampilkan Adela. Siap, sudah terlihat Pak Prof. Sudah terlihat ya? Oke. Siap, jelas. Silahkan Pak Prof. Ya, nanti habis ini Mas Daniel langsung presentasi
nama mahasiswa siapa, nomor mahasiswanya, semester berapa, kemudian di sebelah kolom kanannya tugasnya apa. Nanti minggu pertama setelah ini harus sudah presentasi terhadap apa yang dihasilkan dari dia. Baik, ini kepada 14 mahasiswa bahwa Ibu Hana sebagai peneliti utama pengembangan sistem cerdas atau artificial intelligence, sistem cerdas, mining untuk sensor akuisisi data. Oke, jadi di sini ada kata sensor, ya. Tadi Mas Daniel sudah sebut, di mana di sini ada sensor, ada transducer yang merubah sistem fisis, ya, yang merubah sistem fisis menjadi keluarannya parameter fisis. Kalau panjang ya meter, kalau berat ya kilogram, kalau arus ya ampere, kalau tegangan ya volt, kalau itu kuat penerangan ya lumen. Nah ini. Yang 16 ini jurusannya apa Mas Daniel? Fisika atau matematika? Matematika Pak Prof. Tidak ada masalah. Yang penting sudah pernah lulus SMA. Siap. SMA di sana ada pelajaran fisika. Ada Pak. Itu barang gampang. Ya. Ini sensor. Kalau sensor salah, sistem cerdas salah. Kalau sistem cerdas salah, akan membahayakan interpretasi. Jadi sensor ini sangat penting. Kalau ini salah, maka ya akuisisi datanya salah. Kalau akuisisi data salah, ya sistem cerdasnya nggak ada artinya. Nah, begitu. Nah, maka kita ketemu pada 14 mahasiswa ini, pada siang hari ini. Oke, kita akan bagi bagaimana supaya sensor yang menghasilkan suatu parameter data fisis yang akan diakuisisi data melalui sistem cerdas ini adalah valid. Kalau kita melihat data itu tidak salah. Kalau toh itu ada kesalahan, itu kesalahan karena ralat sistematik atau random. Nah, tentunya ada toleransinya. Jangan sampai kesalahannya 100%. Kalau ralat random itu ya kurang lebih plus minus pakai sistem fisika dasar dulu. Mau pakai sistem 2 delta atau 1 delta. Semakin baik, ralatnya semakin kecil. Nah, gitu. Oke, next Abdillah. Next slide, please. Yes. Nah. Bu Hana, ini tidak lama lagi akan berhadapan dengan yang dijanjikan kepada negara. Bu Hana tidak bisa tidur. Namun Bu Hana, dia punya pasukan banyak, di antaranya 14 mahasiswa dan beberapa dosen, termasuk peneliti. Siang hari ini saya hadir dalam rangka untuk nomor 3. Ya. Nomor 3 di sini adalah teknologi tepat guna. Ya. Teknologi tepat guna. Jangan bicara teknologi tepat guna kalau apa yang dihasilkan oleh teknologi tepat guna itu tidak akurat. Itu akan membawa malapetaka yang membaca, yang menerima data itu. Maka saya sudah wanti-wanti, teknologi tepat guna itu adalah barang. Barang itu berwujud alat, equipment. Setiap alat punya ketelitian. Ya, suatu alat yang ketelitiannya tinggi, kesalahannya rendah. Ketelitiannya rendah, kesalahannya tinggi. Supaya ketelitiannya tinggi, kita harus menghindari banyak kesalahan. Ini, nomor 3 ini. Ya. Catat ini, 14 mahasiswa. Habis ini saya langsung dapat data untuk 14 mahasiswa ini. Oke? Nah,
supaya teknologi tepat guna ini memiliki ketelitian tinggi dan kesalahan rendah, maka ada istilah yang disebut dengan next slide. Next slide, please. Yes. Ada yang disebut dengan quality assurance, ya, jaminan kualitas. Jangan bicara teknologi tepat guna yang akan dihasilkan buahna ini baik kalau dari jaminan kualitas tidak ada, atau jaminan kualitasnya lupa. Nah, pertama adalah jaminan kualitas. Ya, jaminan kualitas itu adalah how to fulfill between the requirement of user and product. Jadi bagaimana memenuhi antara persyaratan user, pengguna, dengan hasil checklist dari apa yang dimintai oleh user itu. Checklist tesnya. Itu quality assurance ya. Asal apa yang diminta, requirement-nya oleh user sudah sama dengan yang di produk buahna, maka ya oke. Nah, namun buahna kan dalam hal ini pelaku peneliti. Usernya itu syaratnya apa? Nah, tolong ini PR nomor 1, Mas Daniel. Nanti kita breakdown ke 14 mahasiswa itu. Ya. How to fulfill the requirement of user with the teknologi tepat guna produk, yaitu artificial intelligence untuk akuisisi data. Ya, untuk akuisisi data. Ya, sensor akuisisi data. Jadi pertama harus ada penetapan, yaitu requirement, persyaratan. Buahna tidak punya, maka kita buat persyaratan daripada artificial intelligence atau sistem cerdas AI mining, ya, AI mining untuk prosesor akuisisi data seperti apa? Ini Mas Daniel bantu saya nyatet. Ini soal 1. Nanti distribusi kepada mahasiswa gampang. Dan ini seminggu harus jadi mengcompile persyaratan ini. Oke? Nah, terus berkembang rupanya bahwa tidak hanya cukup jaminan kualitas yang menjamin kualitas produk terhadap persyaratan user atau pengguna. Yang di atas lebih dari itu adalah kendali kualitas. Ini PR nomor 2. Ya. Kendali kualitas. Ya, kendali kualitas ini tidak hanya sekedar memenuhi user requirement, but also the requirement of the equipment. Nah, sudah meningkat. Ya, kendali kualitas. Ada jaminan kualitas, ada kendali kualitas. Nah, ini saya ambil terhadap sistem nuklir. Kenapa nuklir? Karena alat AI yang dibuat oleh Buahna itu nanti diterapkan di sistem proses akuisisi data, tambang dan mineral dan sumber daya energi. Nah, bicara tambang mineral, maka di sana ada yang disebut dengan tambang-tambang yang mengeluarkan zat radioaktif. Kalau itu belum diproses, namanya norm, yaitu naturally occurring radioactive material. Semua material yang ada di perut bumi itu mengandung uranium sebesar kurang lebih 3 ppm alam, mengandung thorium
lebih kecil lagi, 2 ppm di alam, dan mengandung aktinium, kurang lebih 1 ppm. Jadi uranium, thorium, dan aktinium ini ada di sumber daya alam tambang dan mineral. Baik itu minyak, baik itu gas, baik itu batu bara. Saya tidak akan memberikan panjang lebar untuk bagian ini. Ini PR yang ketiga, bahwa sumber daya alam mengandung yang disebut dengan nom dan tinom. Kalau itu sudah dikelola oleh manusia untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Yang kedua tadi PR-nya adalah quality control. Nah, jadi sudah ada 3 Mas Daniel. 1 QE, 2 GC, 3 nom-tinom yang dihasilkan oleh natural resources. Both mining and mineral, and also energy. Oke. Untuk yang berikutnya, PR yang keempat, yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh quality assurance, quality control, maupun nom-tinom. Ini PR yang keempat. Apa saja yang akan dilakukan? Kalau itu mau tes, apa saja yang mau dites? Kalau itu mau dikalibrasi, apa saja yang mau dikalibrasi? Ini kegiatan apa saja nanti. Nah, yang kelima, kita harus melakukan studi banding terhadap alat yang dibuat oleh Buana, yaitu teknologi tepat guna terhadap artificial intelligence untuk prosesor akuisisi data. Tuh, namanya good practice and lesson learned, yaitu belajar daripada yang sudah ada. Nah, ini sudah PR yang ke-5 ya, Adela, atau 6. Good practice nomor 5, lesson learned nomor 6 ya. Nah, ini. Jadi nanti mungkin ada 24 atau 32, jika nanti para mahasiswa bisa double tugasnya. Kecuali kalau nanti Mas Daniel bisa ngambil 14 mahasiswa lagi. Oke. All student, 14 student, please download International Atomic Energy Agency TechDoc, ya, yaitu doc itu adalah dokumen, tech adalah teknik, ya, TechDoc dokumen. 1910. Please, for everyone, download this document from International Atomic Energy Agency, yaitu http://aiea.org, ya, www.aiea.org. Nanti di sana ada AIA TechDoc series, ya, banyak sekali. Tapi yang diambil adalah AIA TechDoc 1910. Ini, ya, ada AIA TechDoc series. Series ya, namanya series. Berarti banyak sekali. Tapi jangan semua. Khusus 1910. Semua 14 mahasiswa download ini. Dan dipelajari, dan bukti dari mempelajari adalah diterjemahkan. Dibagi. Dokumen ini ada 60 atau 100 halaman bagi 14 orang. Nah, gitu. Ini tugas yang ke-7 ya. Nah, next slide please, Adela. Oke. Nah, AIA TechDoc Series 1910 itu terdiri dari pendahuluan, ya, general background, tujuan, scope, user pengguna, strukturnya seperti apa. Mungkin ini langsung dibagi. Nanti Mas Daniel, siapa yang ke-8 ini untuk yang ini. Next slide please. Nah, chapter 2 yaitu manajemen system and quality. Artinya manajemen, sistem manajemen dan sistem kualitas. Ya. Ini
isinya adalah terhadap yang disebut quality insurance dan quality control. Apa yang ada di situ? Ya, semua mahasiswa 14 punya tugas itu. Apa itu kualitas? Saya nggak akan cerita banyak. Ini tugas 1 minggu. Nanti semua mahasiswa presentasi. Kalau perlu nggak nunggu hari Senin depan. Hari Jumat presentasi. Dibagi nanti Daniel. Kemudian, what is the quality insurance? Jaminan kualitas itu apa? Ya, di bidang nuklir energi seperti apa? In general area seperti apa? In artificial intelligence seperti apa? Ya. Kemudian apa itu kontrol atau kendali kualitas? Di bidang nuklir energi, di bidang AI seperti apa? Harus dikembangkan, ya. Kemudian apa itu jaminan kualitas? Kemudian kendali kualitas. Kemudian bagaimana dokumen jaminan kualitas dan kendali kualitas itu dikembangkan, improvement. Karena namanya jaminan kualitas dan kendali kualitas itu bertangga. Kalau hari ini 6, nilainya besok harus 7. Kalau besok udah 7, lusa ya, 2 hari kemudian itu. 8, 9, 10, terus naik, nggak boleh mundur. Maka harus ada improvement. Ini semua nanti ditulis dokumen sebagai output programnya Buana. Karena Buana menjanjikan teknologi tepat guna masalahnya. Oke. Kemudian international and national standard. Kita mengenal waktu belajar fisika, SMP, SMA, semua belajar itu. Standar nasional internasional, SI, MKS, CGS, ya. Dalam bidang manajemen sistem kualitas seperti apa. Kemudian terhadap kendali kualitas seperti apa. Ini bab 2. Ya. Terus kemudian sub bab 2 di situ ini adalah bicara tentang organisasi, standarisasi. Dunia seperti apa? Kalau di Indonesia itu ada Badan Standarisasi Nasional, BSN. Nah, itu. Saya akan buka bagian-bagian ini karena sesuai dengan output Buana yang dijanjikan. Kemudian American Society, Mechanical Engineering. Ini kita akan berpihak. Kita mau pakai standar apa? ASME kah? American Social of Mechanical Engineer, ASME? Atau kita akan mengambil JIS, Jepang, standar. Atau mengambil Germany, GES. Atau mau ngambil European, standar. Atau mengambil dari cukup Indonesia, BSN. Ya, nah, seperti itu. Nah, atau pakai standar regulasi negara-negara yang ada. Next slide, please. Nah, sekarang di sini chapter 3 adalah Managing Quality Assurance and Quality Control Activities. Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam sistem manajemen kualitas dan sistem kendali kualitas. Yang pertama adalah harus ada organisasi yang jelas. Alatnya Buana itu siapa manajernya? Siapa yang membuat, siapa yang mengetes, siapa yang membeli bahan, siapa yang menyimpan prosedur, harus jelas. Ya. Kemudian dokumen-dokumen yang kaitannya dengan sistem manajemen kualitas. Kemudian bagaimana sistem merekodnya, dokumen-dokumen yang ada itu dalam sistem manajemen. Semuanya harus jelas. Aktivitas desain yang dilakukan Pak Atenta itu desainnya seperti apa? Di mana dokumennya? Ini semua mahasiswa 14 tuh yang lakukan nanti pendokumentasian. Terus kemudian perencanaan terhadap jaminan kualitas, terhadap jaminan
kendali kualitas, apa saja yang dilakukan. Kemudian kualifikasi dan manajemen supplier yang mensuplai alat-alatnya, komponen Pak AT&T untuk membuat sistem akuisisi data, artificial intelligence, mining, seperti apa. Kemudian di situ ada analisis tentang grading dan risiko kualitas. Mana yang paling risikonya tinggi, sehingga kualitasnya harus tinggi. Mana yang gradingnya rendah, sehingga kualitasnya rendah. Dalam rangka untuk menjamin output, outcome, multiplier effect terhadap produk Buana ini nanti memenuhi perstandaran. Karena ada namanya adalah purwarupa, maka harus ada ke sana. Terus kompetensi dan kualitas personel yang melakukan harus jelas. Kalau itu mahasiswa jurusan apa, semester berapa, namanya siapa. Kalau dosen, dia S2, dia jabatannya apa, kompetensinya apa, semuanya harus ada CV-nya. Kemudian non-conformant dan corrective action. Jadi setiap apa yang dilakukan harus selalu ada koreksi. Kemudian evaluation, assessment, audit, quality assurance, quality control, aktivitas itu dilakukan apa saja, dokumennya seperti apa. Ya, ini. Next slide please. Ya, bab 4. Yaitu tentang quality assurance dan quality control untuk different NPWP life cycle stages. Jadi tingkatannya. Di sini nanti ada beberapa contoh dalam lampiran yang menyangkut masalah persyaratan dari quality assurance dan quality control. Termasuk juga standar yang diterapkan. Ada lampiran 2 nanti kaitannya dengan dokumen sistem manajemen. Yang lampiran 3 adalah contoh-contoh yang ada di sini. Dan kemudian ada lampiran 4 yaitu tentang kendali kualitas. Nah, jadi Daniel, dalam waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semua mahasiswa 14 presentasi terhadap buku ini. Ya, untuk dokumen ini. Sehingga Seninnya presentasi yang formal. Lanjut, next slide please. Nah, ini referensi ada di sini semua. Lanjut. Nah, kenapa kita harus belajar yang disebut dengan jaminan kualitas dan kendali kualitas? Karena kita ingin mencapai suatu produk yang berkualitas. Ya, ini tandanya anak panah ke atas. Awalnya kita itu bekerja, maaf, agak sedikit ngawur ya. Yang kita kenal adalah hanya quality control, kendali kualitas. Ya, kendali kualitas itu pokoknya konsumen minta apa, syaratnya apa, yang memproduksi nurut apa yang diminta. Selesai. Namun rupanya bertambah tahun, yang ke kanan ini tahun, ada persyaratan yang disebut dengan quality assurance, jaminan kualitas. Ya, nanti dilihat mulai tahun 78. Belum lahir, Daniel, 78. Sudah, Daniel, kamu lahir, sudah? Belum, Pak. Belum. Ini. Belum lahir, Daniel. Yang lain apalagi, muridnya Daniel, belum lulus, belum lahir. Nah, yang kamu pelajari adalah hal-hal yang kamu belum lahir. Nah, itu. Nah, tahun 96, naik. Apa yang disebut dengan manajemen kualitas. Ya, yaitu tahun 96. Jadi 96 sudah memadukan yang disebut dengan kendali kualitas, jaminan kualitas, ditambah dengan manajemen kualitas. Tahun 96. Nah, semuanya ini, tiga-tiga itu apa yang disebut dengan detail quality requirement level. Alatnya Buana yang dibuat oleh Pak AT&T nggak ada artinya kalau tidak memenuhi yang disebut dengan level persyaratan kualitas secara detail
yang ditulis oleh mahasiswa ini nanti. Quality control, combine quality insurance, combine quality management. Nah, gitu loh. Habis ini diskusi. Ya, oke. Rupanya detail quality requirement level tidaklah cukup. Alatnya Mas Astantia yang dijanjikan Buana ke Kementerian Dikbudristek harus memenuhi apa itu yang disebut dengan integrated management system atau sistem manajemen yang telah diintegrasikan, yaitu mulai berlaku 2006-2009. Jadi hidup makin lama makin susah. Banyak requirement persyaratan yang harus ditepati. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjamin kualitas produk yang sehingga bisa memberikan interpretasi produk hasil kepada manusia sebagai user, sehingga bisa memberikan interpretasi yang benar. Cari ini nanti, GSR 3, GSJS 3.1, dan seterusnya. Nah, rupanya sistem manajemen yang terintegrasi tidak cukup, harus naik. Itu yang disebut dengan leadership. Ya, tanpa leadership yang kuat, full power, whatever, sistem manajemen yang terintegrasikan secara qualified terhadap quality control, quality insurance, quality management, that is wasting. Ya, sampah kalau tidak ada leadership. Nah, 2016 sampai sekarang sudah ditambah leadership. Semua ini adalah calon leader atau sudah leader. Kalau mahasiswa ya leader, kalau udah punya pacar nanti calon di leader itu. Daniel udah keluarga, leader di keluarga. Pak Linok tadi sudah keluarga atau belum? Leader. Nah, gitu. Belum, Pak. Indah ilmu sistem manajemen. Ini PR. Nanti Mas Daniel yang bagi. Next slide, please. Nah, Pak di Prof, sini, yes. ini ada siswa yang mengangkat tangan. Apakah dilanjutkan atau klik dulu untuk Lanjut. pertanyaan? Oh, lanjut. Gini aja, nanti nggak rampung. Ini bahan saya banyak. Oke, siap. Nanti aja. Oke, siap Pak Prof. Ya. Oke, nanti ya, Adrian. Oke, sip. Ya. Oke. Apa yang kita bicarakan tadi adalah untuk memberikan penekanan, emphasis, supaya orang semua pemroduk sistem harus menerapkan terhadap jaminan mutu, kendali mutu, ya, kendali mutu harus ini emphasis. That is must be in English atau emphasis, menekankan ini. Kalau tidak menekankan ini, produknya Buana akan dibuang, nggak ada hasil, udah dibayari 0,5 miliar. Yang kedua, untuk membantu dalam apa ini, how to ensure, memastikan ya bahwa yang diproduk Buana itu safe, ya aman, ya toh. Kemudian secara operasional murah, harus dihitung, ya. Nah, itu. Untuk itu maka harus dipastikan terhadap kegiatan-kegiatan jaminan mutu, kendali kualitas, bagaimana cara penyampaian alat itu kepada user, kemudian bagaimana servisnya, service after sale, produksi, dan and so on. Ada acceptance kriteria, persyaratan, wah that is okay. Ilmu ini ilmu menarik. Ya, mumpung ada dana dari Buana, kita buat ini semaksimum mungkin. Ini nanti ditanya semua itu. Kalau ini nggak ada, dokumen ini, malu. Nanti ditanya oleh industri,
Dokumen ini ada enggak, langsung dibuang. Ya. Provide a natural technical basis. Jadi harus menyediakan dari namanya detail engineering design, conceptual design harus ada sebelum dilakukan. Istilahnya tidak ngawur ya. Ngawur itu gini loh, orang melakukan tanpa ada desain. Desain aja dibagi menjadi 3 ya. Pra-conceptual design, kedua conceptual design, ketiga detail engineering design. Nah, gitu. Oke. Ini nanti dibagi menjadi yaitu regulasinya seperti apa, kemudian operatornya seperti apa, suppliernya seperti apa, sistem manajemennya seperti apa, jaminan kualitasnya seperti apa, kemudian kendali kualitas seperti apa. Nah, ini. Jadi alatnya Buana betul-betul harus ada ini. Kalau tidak, impossible alatnya Buana masuk ke industri. Lanjut, next slide please. Oke. Nah, pekerjaan terhadap jaminan kualitas, kendali kualitas, kemudian manajemen kualitas, leadership kualitas, semuanya itu harus selalu menerapkan yang disebut dengan planning, do, check, acting. Ya. PDCA. Oke. Nah, di sini action-nya harus selalu terus dilakukan, perencanaannya harus sesuai, cek list, cek, tes. Lakukan. Nah, komunikasi. Nah, gitu kira-kira. Lanjut. Nah, ini Daniel. Dulu awalnya kita hanya di sini. Ya, quality assurance atau jaminan kualitas. Di sini hanya satu, to provide confidence. Pertama adalah quality control, kendali kualitas. Hanya untuk mendemonstrasikan alatnya Buana yang dibuat Mas Atyantia, sekedar confirm atau tidak antara persyaratan user dengan yang dihasilkan oleh Buana. Nah, sekarang tidak hanya itu, ditambah jaminan kualitas, yaitu harus menyediakan yang disebut dengan dokumen-dokumen yang membuat user itu confident, percaya dengan hasil-hasil tesnya. Namanya adalah ini, fulfilling requirement for products and services. See? And then ditambah dengan quality management system. Nah, quality management itu adalah to achieve quality objective. Nah, jadi arahnya ke sana. Makanya saya wanti-wanti kepada Buana ini, alatnya harus diterapkan ini, ya. Mumpung ada dana untuk melakukan ini. Terus setelah itu selesai, maka di sini yang disebut dengan yaitu sistem manajemen, ya. Yang dirinya misalnya di sini ada safety, healthy, ya, harus aman, harus sehat produknya, secara lingkungan harus oke, secara keamanan harus oke, kualitas harus oke, human and organization factor harus oke, society sosial harus oke, ekonomi harus kompetitif. Kalau itu yang diproduk Buana adalah mahal, apalagi sudah ada di luar, nggak pakai. Ini semua dalam rangka to achieve, untuk mencapai tujuan, yaitu parameter lain. Yang terakhir yaitu manajemen sistem to achieve the organization objective. Ya, itu lanjut. Oke, kita belajar tentang requirement. Pertama adalah dimulai dari paling tinggi, yaitu undang-undang. Nanti disuruh lihat 14 mahasiswa ini. Undang-undang yang mengatur standarisasi nasional. Dilihat. Kemudian turun ke bawah, Badan Standarisasi Nasional, BSN. Turun ke bawah, sudah peraturan BSN. Ke bawah, BSN sudah mengeluarkan standar.
entah Kemenperin atau apa. Standar dan mandatory standar. Mandatory itu wajib. Kalau standar yang tidak mandatory di sini. Nah, dilihat ini mahasiswa 14 itu. Lanjut. Nah, di sini ada tahapan-tahapan persiapan, review, approval by Ibu Ana, kemudian clarity, correction, yang nerbitkan, distribusi kemana saja, kaitannya rahasia, gak semua orang, dokumennya Bu Ana itu bisa diakses, nanti ditiru orang, gak laku nanti. Mungkin ada perubahan, ada revisi, yang bisa akses siapa saja, identification, retention, ya. Lanjut. Desain inputnya, desain prosesnya, interface kontrolnya bagaimana, configuration management, analisis, verification, validation, software design control, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini dia. Ada government, ada regulatory body, jangan ditulis di sini nuklir ya, dikorek aja. Regulatory body BSN, yang kaitannya dengan produk-produk non-nuklir. Ada nuclear facilities, activities, di sini mungkin kegiatannya ada di mining industry, supplier seperti apa. Nah ini dipelajari. Oke, next step. Nah ini ya. Pertama yang dilakukan adalah identifikasi semua sistem, subsistem, dan komponen. Need identified. Oke. Spekteknya seperti apa? Jangan-jangan Mas Atanya buat nggak punya spektek. Nah, tulis, ini PR. Ada safety, keselamatan, dan lain-lain. Design code, quality grade, nah di sini. Yang kedua di sini yaitu yang disebut dengan search for supplier. Pak Atanya membeli itu ada suppliernya. Ya. Maka di sini ada prospective supplier selection. Tidak semua supplier kita langsung deal. Kita harus seleksi. Ini, saya rupanya ngomong capek juga, maka mungkin sudah siang ya. Nah, ini pelajari sendiri deh. Langsung ada purchase pembayaran. Manufacturing dan delivering di sini. Ya. Terus kemudian receipt use digunakan. Oh, kalau belajar ini, barang kecil atau besar, murah atau mahal, semua harus mengikuti ini. Kalau produknya ingin kompetitif dan layak jual ke industri. Tapi kalau hanya untuk main-main, ya enggak perlu ini. Tapi tidak boleh. Dana negara 0,5 miliar ini harus sampai qualified. Lanjut. Ini Daniel, kelihatan saya ngomongnya terlalu keras atau apa ya, serius. Capek juga. Ya, oke. Nanti ini diterangkan. Nanti ini diberikan ke 14 mahasiswa itu. Lanjut. Sudah, Pak. Lanjut. Aduh, udah. Saya udah, ini berat. Terus belajar sendiri, terus. Nah, ini saya klik, gimana caranya ya? Ini harus kirim ke oh, ini dokumennya ada di sini. So, tes QE ya. Gini-gini mau tak kirim ke Adela dulu. Adela. Oh. Nah, ini sip tes. Tapi apa namanya ya? Tes GE. Tes GE. Oke, Adela, silakan Adela. Ya, baru ini. ngedownload. Oh, baru download. Nah, oke.
Adela bantu saya nerangkan sepintas buku ini, karena buku ini nanti akan diterjemahkan oleh 14 mahasiswa itu. Ya, ini sudah tinggal buka. Ya, Adela, aku tak minum dulu. Adela yang nerangkan overview aja 10 menit, habis itu tanya jawab. Oke, sambil menunggu Adela, teman-teman kelas pemodelan, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof, kalian punya waktu sampai hari Jumat, tapi mengingat kita kuliahnya kan hari Kamis nih. Nah, gimana? Kalau hari Selasa, Rabu, saya nggak tahu nih kalian apakah bisa kekejar atau tidak. Tapi karena kuliah kita hari Kamis dan kitanya, saya nggak tahu kalian bisa masuk hari Jumat atau tidak. Nanti saya bicarakan lagi bagaimana enaknya. Mungkin Daniel kita bisa nanti diskusikan dengan Ibu Hana di grup. Oke, boleh, aman. Siap. Oke teman-teman, nanti jangan langsung ini ya, gak usah langsung shock, terus terbeban berat. Nah ini ketika teman-teman terjun apa ya, dalam lebih tepatnya ke quality control ya. Jadi ketika bagian produksi mereka membuat model, bangun model, nah biasanya di quality control itu melakukan cek itu modelnya udah bagus atau belum. Nah untuk melakukan uji dan sebagainya itu butuh beberapa dokumen namanya kelayakan, seperti yang tadi. Seperti yang tadi udah di-sharekan oleh Pak Prof. Nah, mungkin di sini saya bantu sebentar. Dokumennya sudah dibagikan oleh Adrian di grup, teman-teman boleh cek. Sambil saya mencoba membuka. Oke, saya share sebentar ya, biar kita semua dapat gambarannya. Nah, pastinya teman-teman udah dapat yang ini ya. Anyway, thank you to Adrian ya, Adrian yang sudah share all the documents we need ya in the group. Thanks. Oh, and also Pak Lennox yang sudah share slide kita hari ini. Thank you Pak Lennox, Tuhan berkati. Ya, ide dasarnya adalah di sini tadi kita harus nangkap two keywords gitu ya. Jadi ada dua kata kunci yang paling penting di sini adalah QA sama QC. Nah ini kalau teman-teman terjun ke perusahaan itu akan sangat berhadapan dan berbenturan dengan dua keywords ini. Quality assurance itu adalah penjaminan kualitas, mengatakan bahwa produk yang saya jual ini tuh kualitasnya terjamin. Nah, kayak gitu. Dan yang kedua, quality control. Artinya, kalau saya sudah berani menjamin di awal sebelum saya jual, saya juga bertanggung jawab mengontrol. Gitu. Jadi setiap kali ada produksi, kualitas itu akan saya jaga dengan cara dikontrol. Nah, dikontrolnya itu melalui divisi yang quality control ini. Nah, yang kita lakukan di sini sebenarnya adalah mencoba melihat gitu ya bagaimana fasilitas nuklir itu dijaga kualitasnya, karena teman-teman tahu sendiri ya bagaimana safety itu betul-betul penting dalam fasilitas nuklir kayak gitu, baik untuk skala bisnis, skala perusahaan maupun yang untuk pembangkitan listrik ya. Nah, itu kan penting sekali dijaga kualitasnya untuk keselamatan setiap orang, semua orang kayak gitu. Sehingga ini adalah dua kata kunci yang sangat penting, teman-teman. Dan di sini
kita mau sama-sama sharing sebelum kita akan masuk akhirnya nanti model kita atau alat sensor yang dipakai untuk menangkap data itu bisa kita pakai untuk memodelkan. Itu nggak segampang soal-soal yang kita dapat yang misalnya angkanya dibuat setelah itu diplot gitu ya. Oke, di drop di kelas. Oke, ini ada data, silakan modelkan, boleh linear, boleh eksponensial dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan dunia kerja, dunia industri yang sesungguhnya, itu menjadi tidak mudah kayak gitu ya. Nah, jadi tidak semudah itu. Tapi data yang teman-teman ingin modelkan itu harus dicek dulu gitu. Jaminan kualitasnya ini benar nggak datanya, nah, atau bagus nggak datanya, dan harus juga dikontrol. Nah, itu kira-kira overview-nya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Yohanes Sarjono, ada 4 bab. Saya sudah mendapatkan daftar nama teman-teman sekalian. Terima kasih, kayak gitu ya. Jadi kita akan sama-sama bekerja dengan dibagi dalam kelompok. Akan dibagi per chapters. Jadi karena kita punya 4 bab di sini, ya, ada 4 chapters. Jadi akan dibagi ke dalam 4 chapters. Beberapa teman-teman siswa akan bekerja, teman-teman mahasiswa akan bekerja dalam kelompok ya, kayak gitu. Mungkin kita supaya lebih spesifik karena ini juga menyangkut project juga ya, jadi nilai dan semuanya. Jadi agar lebih baik minta kerjasamanya kayak gitu dari teman-teman semua dalam project bersama ini. Jadi di sini ada bagian introduction. Tadi Pak Profesor sudah sangat memberikan banyak catatan penting ya lewat bagian introductions ini. Terus yang kedua ada management system and quality. Di sini dijelaskan apa itu quality ya, dan apa itu quality assurance, quality control, and continual improvement. Gimana kita mencoba tetap melakukan pengembangan yang berkelanjutan. Oh, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus, ada lagi lanjut buat lagi. And that's why yang disebut sebagai user requirement itu penting. Kenapa? Karena ke depan itu yang akan menggunakan produk kita adalah usernya. Jadi dia yang akan merasakan apa yang kita buat. Wah, ini tombolnya nggak enak, terlalu ribet, layarnya terlalu terang, nah, kayak gitu. Dan itu penting untuk kita catat, kita record untuk ada dalam nanti continual improvement supaya produk kita tuh tetap bisa bertahan di industri kayak gitu. Tapi ya untuk saat ini teman-teman cukup tahu itu dulu dan kita akan bekerja dengan itu. Nah, the easy and the basic idea concept of this project, the first project ya maksudnya together in this subjects is how could we understand this? Jadi gimana yang kita bisa paham ini, dan the very basic idea to understand this is to know it in our own language, right? Jadi supaya kita bisa tahu, yang paling cepat adalah kita ngerti dengan bahasa kita sendiri gitu. Ya, bahasa Inggris oke, tapi akan lebih paham kalau misalnya aku ngerti ini dengan bahasa aku sendiri. Gitu. Jadi mungkin teman-teman dalam kelompok akan mencoba berkolaborasi gitu ya, bekerja bareng, berbagi project ini untuk bisa mencoba menerjemahkannya kayak gitu. Teman-teman nggak akan bekerja sendiri kayak gitu ya. Secara teknis saya sendiri akan juga ada di sini bersama-sama dengan tim kayak itu untuk membantu teman-teman juga. Jadi mari bekerja bersama. Nah, bab pertama ini akan dihandling oleh 3 orang. Jadi akan ada 3 orang yang menghandle bab pertama ini kayak gitu ya. Karena daftar hadirnya 15 ya. Saya belum, atau saya salah menghitung ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang namanya saya lupa tuliskan gitu ya, saya lupa salin, saya mohon maaf, langsung komen saja supaya nanti bisa saya perbaiki daftar ini ya kita. Yang kedua, di chapter 2 di sini ada basic idea dari management system and quality. What is quality? Tapi sekali lagi acuan kita di sini kan adalah fasilitas nuklir. Nah, sayangnya kita nggak akan bekerja di fasilitas nuklir. Kita akan bekerja pada produk non-nuklir. Sehingga mungkin ketika teman-teman nggak usah terlalu dalam untuk masuk ke dalam nuklirnya, gitu ya. Jadi yang penting paham what is quality assurance, kayak gitu ya. What is quality control, and then what is the relations between them, gitu. Kira-kira apa aja keterkaitan antara quality control, quality assurance, and how they work together to keep continual improvement going on, gitu ya. Jadi gimana mereka bekerja untuk tetap ada perkembangan. Nah, chapter 3 kita punya managing quality assurance and quality control
activities. Jadi apa saja yang bisa dilakukan untuk memanage. Jadi mengontrol tetap ada berjalan gitu ya. Quality assurance dan quality control ini tetap berjalan dalam produk. Nah, ini bagian yang tak kalah penting ya, karena justru disinilah suatu misalnya kita butuh alat untuk membangun model matematika. Nah, alat ini di sini tuh dicoba diusahakan untuk tetap sesuai dengan standar yang ditentukan kayak gitu. Tadi Pak Prof sudah banyak sekali menjelaskan. Nanti ada sedikit overview juga supaya kita bisa sama-sama nangkap basic idea dari project ini dulu. Nah, dan yang chapter 4 itu most of them are di appendix. Appendix berarti lampiran, dan lampiran. Jadi mungkin teman-teman akan banyak di chapter 4 ini akan banyak bekerja dengan documents. Jadi contoh-contoh documents. Teman-teman sambil mendengar overview ini, teman-teman bisa cek juga grupnya dan bisa lihat juga kira-kira seperti apa. Saya akan coba move. Nah, jadi ini bab 1. Nah, sebagian yang disampaikan Pak Prof sudah ada di bab 1 ya. Jadi kalau teman-teman di chapter 1-nya, jadi kalau teman-teman benar-benar perhatikan mungkin sudah dapat insight tentang alur kerja quality assurance and quality control to create acquisitions data instrument gitu. Jadi gimana kita buat alatnya supaya bisa menangkap data dan data itu akan dipakai untuk modeling, to do mathematical modeling. Jadi instead of working forward, we are going to work backward. Jadi kita nggak belajar langsung maju, tapi mencoba dulu mundur dari awal. Gimana data kayak gini bisa didapat untuk modeling. Nah, setelah itu kita maju ke depan dan seterusnya. Tuh, jadi kita akan bekerja maju dari sekarang. Tapi paling penting kita paham dulu basic idea dari itu. Jadi di bab 2 akan sangat banyak bertemu dengan quality dan juga basic konsep dari quality itu sendiri to get continual improvement. Oke, jadi idenya adalah continual improvement. Adanya perkembangan yang terus-menerus berkelanjutan. Jadi nggak stuck. Produknya itu nanti nggak stuck di suatu titik, tapi bisa terus bersaing karena adanya pembaharuan yang terus-menerus. Begitu. In chapter 3, jadi kita akan sama-sama bagi ya di per chapter gitu. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, ada terms yang mungkin susah, ya silakan kita berdiskusi kayak gitu. Teman-teman boleh chat di groups atau private chat, silakan. Nanti ada beberapa dokumen yang akan saya bantu siapkan, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Profesor. Ada pre-conceptual design, conceptual design, sama detail engineer design. Itu nanti tanggung jawab saya akan mencarinya. Jadi teman-teman nggak usah berpusing-pusing di bagian itu, karena kami di tim yang membangun itu sebenarnya sudah tinggal disahkan dalam sebuah dokumen kayak gitu. Sehingga teman-teman mungkin akan lebih mengumpulkan. Nah, ini adalah salah satu contoh appendix. Ini appendix 3 di bab chapter 4 ya. Ini adalah contohnya. Lebih banyak mengartikan. Jadi gitu. Jadi akhirnya setelah teman-teman presentasi, kita semua akan sama-sama mendapatkan a whole understanding gitu. Jadi pemahaman utuh tentang bagaimana suatu alat itu dibangun sampai dia bisa diuji, dinyatakan valid dan sah untuk mengakuisisi data, dan nanti datanya akan digunakan dalam pemodelan. Sehingga semua keputusan, jadi kenapa sih penting kayak gitu? Karena kan model, teman-teman ketika nanti membuat model itu paling tidak, misalnya untuk buat prediksi atau klasifikasi gitu ya, tugas-tugas nanti ke depan, itu akan dipakai untuk mengambil keputusan gitu. Dan keputusan ini adalah sesuatu yang penting. Kalau perusahaan, kalau kita memodelkan kerugian dan keuntungan ternyata ada model yang salah, nah itu kan sangat berbahaya buat perusahaan kayak gitu. Sehingga sebelum itu dilakukan harus ada uji-uji. Nah, kalau dalam bidang sensor gitu ya, ketika kita belajar dengan sensor yang mencoba mengumpulkan data tentang suhu, kandungan gas-gas beracun, nah itu nggak bisa sembarangan juga teman-teman kayak gitu. Kita butuh menguji dulu, memastikan bahwa alat ini sah, baru kita bisa bergerak untuk membangun model. Nah, itu yang sedang kita kerjakan. Nah, selanjutnya saya mungkin akan coba sharing slide yang sudah disiapkan tadi sesuai permintaannya Pak Prof. Oke, jadi kita masuk ke pojok diskusi. Setelah ini mungkin Pak Prof akan ada tambahan yang lebih detail. Silahkan Pak Prof.
Ya, cukup ya. Jadi ini nanti sambil Mas Daniel nyiapkan yang akan di-share tulisannya, bagi-bagi grup, bagi-bagi orang. Semua Mas Daniel pesan saya mahasiswa yang jumlahnya 15 nanti dibawa ke alatnya Mas Atyantia. Itulah yang sekarang kita akan tuju supaya alatnya Mas Atyantia itu nanti dari ceritanya Mas Atyantia, ini komponen apa, ini fungsinya apa, tujuannya untuk apa dicatat dan diukur, direcord, dan lain-lain. Sehingga dari situ itu nanti ke 15 mahasiswa ini biar tahu, oh ini toh, oleh karena itu saya membuat dokumen uji seperti ini. Itu pesan saya, terima kasih. Siapa Prof? Siap laksanakan. Oke teman-teman, kita masuk ke pojok diskusi. Jadi ini sedikit aja resume dari summary dari yang tadi Pak Prof sudah sampaikan. How to fulfill the quality requirement of the users ya. Jadi dari usersnya ada UI itu user interface, dan UX itu user experience. Jadi gimana pengalaman, mungkin kita bisa cari tahu ketika ada sebuah sensor, bagaimana, apa sih kendala-kendalanya, sehingga produk kita itu nanti akan lebih baik dari produk orang lain. Kayak gitu. Nah, yang kedua ada quality control atau kendali kontrol, yang perlu kita cari tahu prosedurnya itu seperti apa ya. Dan Pak Profesor sudah menyediakan dokumen text docs-nya tadi itu kepada kita supaya kita bisa mempelajari apa saja itu quality control, bagaimana kita melakukannya, dan prosedurnya seperti apa, semuanya sebenarnya sudah ada di situ. Jadi kita bekerja untuk mencoba memahami, kayak gitu. Nanti akan sama-sama dipresentasikan dalam panel kan, supaya kita bisa saling belajar. Nah, misalnya dalam nuklir, sebelum diolah itu ada yang namanya norm, dan ketika sudah dikelola akan menjadi tinorm, mining, dan mineral. Nah, itu bagaimana kalau dalam produk-produk non-nuklir, kayak gitu. Karena untuk yang project yang pertama ini kita memang belum bekerja dengan sensor nuklir kayak gitu ya. Jadi radiation sensor belum, tapi berharap kita punya kesempatan belajar lebih, bisa berkembang. Dan teman-teman yang mau join, ayo, kesempatan terbuka sangat lebar kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, ayo gabung bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Gitu ya. Yang penting teman-teman siap belajar. Nah, yang keempat, apa saja prosedur yang dilakukan untuk quality assurance? Itu ada juga dalam penjelasan Pak Prof di bagian management, quality assurance management. Jadi bagaimana dilakukan, terus data-datanya disimpan seperti apa, siapa aja yang boleh punya otoritas untuk masuk ke bagian situ mengakses datanya itu siapa saja. Nah, itu sebenarnya ada juga Pak Prof sudah jelaskan. Jadi sebenarnya ketika Pak Prof berikan tugas, beliau sudah kasih dokumen yang menyediakan jawabannya. Sekarang tinggal bagaimana kita berjalan bareng, bekerja bareng untuk menemukan jawaban, key konsepnya gitu. Jadi konsep penting yang akan jadi landasan kita menyelesaikan proyek ini bareng-bareng kayak gitu. Yang kelima itu adalah good practices and lessons learned atau studi banding ya. Jadi kita belajar dari yang sudah ada, membandingkan proyek kita. Nah, contohnya adalah sudah ada tuh nuclear facilities gitu ya. Published by the IAEA, ini lembaga nuklir global ya, gitu ya, sedunia. Ya, mereka sudah punya technical documents, itu 1910. Nah, sudah di-download oleh Adrian, thank you very much. Sudah di-share di grup juga. Nah, teman-teman, kita akan bekerja di sini. Dia punya 4 chapters where we have to download it and we have to translate it into Indonesian language so it can be understood by all of us during the panel discussions later on the next meeting ya. Belum tahu dijadwalkan kapan gitu. Jadi kami sangat menunggu kesempatan berikutnya belajar dari teman-teman mahasiswa juga kayak gitu. Nah, mungkin kita itu 4 chapters yang nanti akan dibagikan. Jadi basic idea sekarang adalah kita bekerja dengan 4 chapters di dalam tech doc-nya IAEA. Jadi teman-teman akan belajar. Di situ basicnya adalah nuclear facilities, tapi kita nggak akan fokus ke nuclear facilities-nya. Jadi jangan sampai teman-teman stuck karena term nuklir yang sulit. No, we are not going to focus on that. We are going to focus to the procedure. Jadi kita fokus ke prosedurnya, apa yang harus dilakukan, apa yang dokumen apa gitu. Itu informasi yang penting mengenai itulah yang teman-teman kumpulkan, gitu ya. Jadi jangan sampai ke nuklir-nuklirnya, sehingga teman-teman nggak pusing. Di sini sudah ada namanya, jadi teman-teman mungkin bisa ambil screenshot. Slide ini juga akan saya bagikan di grup, jadi kita semua punya gambarannya tentang apa saja yang kita lakukan. Jadi
dibagi 4 chapter secara random ya. Jadi saya tidak sengaja melihat nama terus membagi, enggak. Karena saya percaya kita semua di sini mau belajar kayak gitu ya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi why not? Ayo kita sama-sama belajar. Ada asisten, maksudnya ada orang yang siap membantu, siap menemani teman-teman belajar. Jadi mari jangan sia-siakan waktu kayak gitu ya. Ada kesempatan, ada peluang, ayo belajar. Chapter 4 itu chapter 4 berarti yang akan dealing with appendix. Itu adalah Adrian, Vincentius, Alvida, dan Wira. Semuanya ada di sini ya? Boleh mic on? Ada, Pak. Oke, thank you. Nah, yang kedua, chapter 2. Chapter 2 berarti they will deal with the basic concepts of quality control, quality assurance, and continual improvement. The goal-nya ya, dari chapter 2, itu ada Glenn Hans, ada Benita, ada David, dan ada Nur Intan. Berempat ada di sini. Halo, Glenn, Benita, David, Intan. Ada, Kak. Ada, Kak. Oh, oke, ada. Oke, good. Nice. Thank you. Ada ya. Chapter 3, kita punya ini tentang manajemennya, bagaimana memanage assurance quality ya, prosedurnya. Itu nanti ada Febiana, ada Yumita, ada Putri, ada Sheila. Halo, Febi, Yumi, Putri, Sheila. Iya, halo Kak. Oke. Iya, Kak. Oke, thank you. Sip. Ada di sini ya. Dan chapter 1 tentang introductions. Nah, karena nggak genap ya jumlahnya, jadi dan bagian itu juga kebetulan lumayan singkat, jadi kita kasih kesempatan ini chapter 1 itu di bagian introductions kepada Debbie, Agnes, Lutfi. Nah, jadi teman-teman silahkan mencoba membaca dan menerjemahkannya supaya nanti kita bisa bukukan gitu, jadi satu literatur juga. Nah, dan ini bukan cuma untuk kita kok teman-teman. Ketika ada studi-studi lanjut, nah ada penelitian lanjut di fakultas kita, di prodi teman-teman, itu nanti bisa juga digunakan kayak gitu. Sebagai suatu pembanding. Yang tadi ya, poin ke-5 yang disampaikan Pak Prof. Yaitu mengenai lesson learned dan juga lesson learned dan good practices. Nah, jadi kita membuka jalan juga. Jadi kita nggak egois, nggak cuma untuk ilmu sendiri, tapi juga untuk tahapan selanjutnya. Siapa tahu teman-teman skripsinya akan bekerja di bagian situ. Teman-teman sudah punya standing point, udah punya foundation, jadi nggak bingung lagi untuk bekerja di bagian itu. Atau misalnya mau KP, terjun ke perusahaan dan harus deal with quality control. Nah, teman-teman sudah tidak pusing lagi dengan term-term yang menyangkut quality control dan quality assurance kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin akan ada tambahan bagaimana dengan penerapan di Indonesia ya. Nah, itu teman-teman dari chapter 1 ya, di introductions itu ada bagaimana dengan laws, terus balik masuk ke badannya. Kalau di Indonesia itu ada BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan aturan-aturannya teman-teman bisa langsung cari tahu. Oke, mungkin sampai di situ dulu pojok diskusi kita. Apakah ada yang belum jelas, teman-teman, mengenai yang harus dikerjakan? Dokumennya sudah diteruskan ke grup, teman-teman bisa langsung download. Nah, dan juga sudah dapat nama-namanya, jadi bisa langsung bekerja bareng. Cuman mungkin kita nanti di grup bahas ya, misalnya chapter 2 ini gimana, siapa yang dealing itu dan itu. Mungkin teknisnya kita akan bahas di grup supaya kita nggak menghabiskan waktu teman-teman di sini. Tapi Pak Prof sudah ada target. Targetnya adalah minggu depan ada progress report, sehingga kita ada laporan. Berharap final ya, jadi udah selesai. Nggak ada tengah-tengah lagi. Oke, Pak Lennox, mungkin itu dari saya. Thank you very much for all the opportunities. Happy working with all of you guys. Let's enjoy this process ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Adrian untuk penjelasannya. Jadi teman-teman semua yang tergabung dalam kelas pemodelan matematika, jadi ini akan sekaligus jadi proyek kalian. Oke. Mungkin waktu kalian untuk setengah perkuliahan ini akan dihabiskan untuk mengerjakan proyek ini, teman-teman.
Nanti kita lihat targetnya selesainya kapan dan inginnya Ibu Hana itu seperti apa untuk keperluan kelas dan juga keperluan tim riset kedepannya nanti. Kemudian terkait dengan presentasi, nah ini Prof, kelas kita itu adanya di hari Senin siang dan Kamis pagi jam 9. Nah tadi saya sempat dengar Prof targetnya hari Jumat ya, teman-teman sudah harus report, bukan report, berdasarkan tadi Daniel, sudah harus diterjemahkan ke Indonesia. Jadi poin-poinnya udah ketemu gitu. Nah, teman-teman ini punya waktunya tuh hari Kamis siang gitu. Kalau Jumat, saya nggak tahu apakah mereka bertabrakan atau gimana. Mungkin ada jadwal lain begitu. Nah, dari teman-teman sendiri, bagaimana? Apakah hari Kamis pagi udah bisa report atau bagaimana? Satu minggu itu udah final. Tadi targetnya Prof 1 minggu itu udah report final. Nah maksudnya kita butuh satu pertemuan dulu untuk progres. Nah progres yang dimaksud oleh Kak Daniel tadi itu kalian menerjemahkan poin-poin tadi. Nah ya, Kamis berarti rencana Pak Prof tadi hari Jumat. Hanya saja takutnya bertabrakan dengan jadwal teman-teman gitu. Jadi kami punya jadwal pemodelan tuh hari Kamis jam 9, Prof. Oke, nah, Kamis. Siap. Kamis setuju Pak Lenok. Oke, Pak. Nah, karena hari Kamis progres ya teman-teman ya. Jadi kalian punya waktu hari Selasa dan hari Rabu dan malam ini untuk menerjemahkan. Dan dibuat poin-poinnya yang akan dilaporkan hari Kamis pagi. Oke. Ada yang mau dari teman-teman, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Selamat sore karyawan dan karyawati. Teman-teman mahasiswa, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Jangan lupa periksalah ruang kerja Anda. Apakah Oke, baik. Kalau yang ada, saya anggap sepakat ya hari Kamis jam 9 kita harus report dan reportnya ke Pak Prof hari Kamis dan kajian juga apakah bisa hari Kamis sore untuk meluangkan waktu. Jendela serta mengembalikan kunci di pos penjagaan dengan mencatat pada logbook pengembalian. Daniel, Pak Prof hari Kamis jam 9. Siap. Ya? Siap. Baik. Terima kasih banyak Kak Daniel, Pak Prof untuk waktunya. Teman-teman ditunggu ya progresnya. Progresnya loh teman-teman, bukan finalnya. Jadi jangan takut, kalaupun sedikit dilaporkan saja. Nanti kita akan diskusi bersama apa yang menjadi kekurangan, apa yang sudah bagus dan masih harus dikembangkan gitu. Jadi kalau seandainya ada yang kurang, kita akan diskusi bersama-sama. Ada ahlinya langsung, Prof, dan juga ada Kak Daniel dan Kak Adela yang akan membantu. Oke, saya rasa itu saja. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan ke grup pas pemodelannya. Siap, WhatsApp grup ya, Kalenok. Ya, keren ya. Ya itu saja teman-teman. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk absen. Kita punya absen ada 2 di Siasat dan juga di link Google Form. Oke. Kalau tidak ada lagi, apakah ada tambahan dari Pak Prof atau Kak Daniel sebelum kita menutup kegiatan perkuliahan ini? Cukup, Pak Lenok. Terima kasih. Tuhan berkati teman-teman. Oke, saya rasa Terima kasih, itu aja untuk Mas Daniel, Pak Lenok. Terima kasih. Saya yakin mahasiswa 15 yang sudah dibagi Mas Daniel ini qualified. Tidak ada istilahnya tidak bisa, pasti harus bisa. Kita harus maju menghadapi hal-hal yang real. Jadi sekali lagi Mas Daniel, supaya nanti mudah, Mas Daniel setelah ini membawa 15 mahasiswa ini ke alatnya Mas Satantia, langsung. Itu yang menjadi objek kita, supaya berkualitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Prof dan Kak Daniel, Kak Adela, dan teman-teman untuk waktunya.
Saya rasa kalau tidak ada lagi, kita bisa mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Dan ingat, hari Kamis jam 9, ada progres ya teman-teman ya. Dan Prof dan Kak Daniel juga. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada lagi, kita bisa akhiri. Boleh meninggalkan ruangan Jemit. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Pak Leno. Pak Prof, terima kasih, Tuhan berkati. Pak Leno, Adela, 15 mahasiswa thank you, yang saya banggakan, 15 mahasiswa harus bisa. Jadi presentasinya Word dan dokumennya Word dan juga PPT, ya. Siap Pak Prof. PPT ringkasan dari Word. Jadi semua finish hari Kamis. Setelah itu nanti baru kita apa saja yang harus kita tes dan lain-lain nanti minggu depannya. Oke, good. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ya.